Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi yang baru mampir, silakan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelian Saputri dari Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Stambuk saya 1865038. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan syarat dari pengumpulan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Di video kali ini saya akan membahas metode waterfall. Jadi metode waterfall menurut Pressman adalah model klasik yang bersifat sistematis, beruntun dalam membangun software. Yang kedua, tahapan dalam metode waterfall. Berikut tahapan dalam model waterfall menurut referensi Pressman. Yang pertama, communication. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet. Yang kedua, planning. Tahap berikut ini adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. Yang ketiga, modeling. Tahap ini adalah tahap perencanaan dan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. Yang keempat itu construction. Tahap construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Yang terakhir, deployment. Tahap deployment ini merupakan tahapan implementasi software ke customer. Pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan metode waterfall. Keuntungan menggunakan metode waterfall adalah prosesnya lebih terstruktur. Hal ini membuat kualitas software baik dan tetap terjaga. Dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan kebutuhan data dan proses yang diperlukan sejak awal. Penjadwalan juga menjadi lebih menentu karena jadwal setiap proses dapat ditentukan secara pasti, sehingga dapat dilihat jelas target penyelesaian pengembangan program. Dengan adanya urutan yang pasti, dapat dilihat pula perkembangan untuk setiap tahap secara pasti. Dari sisi lain, model ini merupakan jenis model yang bersifat dokumen, lengkap, sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, kelemahan menggunakan metode waterfall adalah bersifat kaku, sehingga sulit melakukan perubahan di tengah proses. Jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahap sebelumnya, maka tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal lagi. Hal ini akan memakan waktu yang lebih lama, karena jika proses sebelumnya belum selesai sampai akhir, maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, jika terdapat kekurangan dalam permintaan user, maka proses pengembangan harus dimulai kembali dari awal. Karena itu, dapat dikatakan proses pengembangan software dengan metode waterfall bersifat lambat. Untuk mengimplementasikannya itu ada di jurnalnya
Oki Irnawati di Indonesia Journal on Software Engineering volume 4 nomor 1 di tahun 2018, yaitu implementasi metode waterfall pada sistem informasi stok opname. Untuk abstraknya, perkembangan teknologi merubah pengelolaan sistem yang semula dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Manfaat dari sistem yang dikelola secara terkomputerisasi dirasa dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, tidak terkecuali pada PT Setia Jaya Mobilindo. Dalam mengelola sistem persediaan suku cadang, PT Setia Jaya Mobilindo telah memanfaatkan teknologi informasi menggunakan aplikasi berbasis desktop. Namun, ada permasalahan pada sistem yang berjalan, diantaranya tidak tersedianya program untuk melakukan stok opname, sehingga sulit melihat kesesuaian barang yang ada di gudang dengan data pada database. Tidak adanya program untuk melihat alur keluar masuk barang, sehingga sulit mencari rincian transaksi barang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti ingin memberikan solusi dengan memperbaiki program yang telah ada dengan metode waterfall, mulai dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pengkodean, hingga pengujian. Perbaikan program akan dimulai dari perencanaan sistem hingga tahap perancangan sistem yang rinci, mencakup perancangan database, perancangan kontrol, perancangan input-output, hingga teknologinya. Diharapkan dengan perbaikan program yang telah ada, akan dihasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang ada sekarang. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.